Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul, mengenang berapa hari kok? 49. 49 hari orang tua tercinta sudah dipanggil Tuhan pulang ke surga. Untuk itu malam hari ini kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Ayo. Saya minta Pak Supri berdoa ya. Ayo, mari kita sama doa nih. Bapak, terima kasih, ucap syukur Tuhan buat malam hari ini, malam indah Tuhan. Kami boleh disadarkan di tempat ini Tuhan untuk mengikuti ibadah penghiburan 49 hari meninggalnya Bapak daripada Pak Ajung. Biarlah kiranya Bapak Kau berikannya penghiburan lewat Roh Kudus Tuhan. Biarlah setiap kami juga boleh Bapak untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami boleh memuji dan meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah Raja segala raja Tuhan yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak sebab kami memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Kau lipat semuanya Bapak, buat singer, juga buat pegitar, juga Tuhan. Biarlah setiap kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan ibadah malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Memulai, saya ajak kita menyanyikan satu pujian di buku panduan kita di halaman 9 nomor 5. Allah itu nomor 5, Allah itu baik. Bisa? Oke. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan.
suka. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi katakan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir waktu suka. Mengalir di waktu suka. Mengalir di waktu suka. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Yang perempuan katakan kasihnya perempuan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Yang laki-laki bilang mengalir waktu suka. Mengalir di waktu suka. Kasihnya seperti sungai. Gantian ya, gantian yang laki-laki. Kasihnya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Yang laki-laki. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Yang perempuan. Mengalir di waktu susah. Mengalir di waktu suka. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi katakan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan. Kau ada
yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagiku. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Kaulah yang ku pandang selama hidupku. kasih-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Dalam hidup di dalam hidupku. kerajaan Tuhan, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itulah bagian itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Kasih-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, kasih-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. beri kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh kasih kepada Bapa dan Raja atas kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang tertinggi, Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami semua seturut kehendak Tuhan. Karena itu Bapa, malam hari ini kami ada di tempat ini, di tengah-tengah keluarga besar Ajun. Di tempat ini kami percaya Tuhan, sekalipun kondisi, keadaan, suasana hati, suasana perasaan mereka, ada rasa kehilangan, ada rasa duka, tapi kami percaya orang yang mengenal Tuhan, orang itu akan tetap bersuka cita, akan tetap kuat, karena segala duka cita mereka sudah digantikan dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Karena itu Bapa, kami ada di tempat ini, kami bersepakat, bersehati, meluangkan waktu untuk menghibur, menguatkan keluarga, tetapi lebih dari itu hanya Roh Kuduslah yang sanggup menguatkan, menghiburkan mereka semua. Karena itu Tuhan, malam hari ini kami serahkan
semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ketika hamba-Mu berbicara, biarlah firman Tuhan itulah yang menguatkan keluarga di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan kemuliaan. Pasal 4, saya mulai dari ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, saya mengerti Rasul Paulus ini menuliskan itu luar biasa. Dikatakan apa? Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui. Berarti masih ada yang tidak mengetahui tentang kematian seseorang dalam Tuhan. Maka dituliskanlah tentang hal ini, ya, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Loh, apa pengharapan kita sebagai orang Kristen tentang kematian seseorang? Bahwa ketika satu hari nanti kedatangan Tuhan Yesus, kita akan bertemu kembali. Kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang mati, ya. Nah, ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ini sudah dibuktikan Tuhan Yesus, ya, bahwa tidak ada hukum mati bagi orang percaya kepada Kristus. Walaupun secara jasmani dia mati, tapi dia punya kehidupan, hidup kekal. Maka dikatakan apa? Ini sudah dibuktikan kemarin, kita baru peringati, ya. Dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit, ya. Itu membuktikan bahwa hidup Tuhan kita tuh hidup. Maka orang-orang yang mati secara fisik, ya, satu saat waktu kedatangan Tuhan Yesus, dia akan hidup kembali, ya. Nah, maka itu pengharapan kita, Bapak Ibu, teman-teman, ya. Nah, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Nah, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi, pertama, orang yang meninggal 1 hari, ya, kita tidak akan mendahului mereka, ya. Kita harus punya pengharapan, pengenalan yang demikian tentang kebenaran firman Tuhan. Maka ayo, ya, bagi keluarga. Kalau saya dulu, saya belum paham tentang kebenaran. Saya baru mendengar sepatah dua patah tentang kebenaran. Allah beruji, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ingat, pada saat nafir itu dibunyikan, yang pertama dibangkitkan adalah mereka yang mati. Sesudah itu baru, nah, ayat ke-17 katakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Jadi kita nggak mati lagi, diangkat, ya. Jadi sesudah itu diangkat, ya. Jadi tubuh kemuliaan, ya. Bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi lihat wajahnya. Jadi pada saat nanti pengangkatan, kedatangan Tuhan Yesus, ingat, orang yang mati dalam Tuhan, akong, ama, apa, siapa yang mereka mati dalam Tuhan, mereka yang pertama kali dibangkitkan, ya. Sesudah itu baru kita yang masih hidup. Kalau sampai saat itu datang kita masih bisa seperti ini, maka sama-sama kita akan terangkat, ya. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan ketika di tengah-tengah keluarga kita, teman kita, ada yang terjadi hal demikian tentang kematian. Ayat yang ke-18 dikatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan demikian. Ya, jadi hiburkan keluarga satu sama lain, saling menghibur, saling menguatkan. Ya, bukan bilang jangan sedih ya, enggak, tapi ayo, ya,
Ayo teguhkan iman percaya kita kepada Kristus sampai kedatangan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya ketika itu datang, kita akan bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya, yang dihiburkan bukan cuma jangan sedih ya jangan nangis lagi ya. Nah, itu biasa. Yang lebih luar biasa adalah ayo buatkan satu sama lain, hiburkan satu dengan yang lain dengan perkataan apa? Bukan perkataan saya, perkataan ayat-ayat di atas itu loh. Ya, ingat ya bahwa orang yang meninggal dalam Tuhan ya itu terlebih dahulu diangkat, bukan kita. Jadi ayo, masih mau berjumpa dengan orang tua kita? Masih mau berjumpa dengan saudara-saudara kita? Kalau kita mau, ayo pertahankan iman kita sampai akhir. Baik oleh kedatangan Tuhan Yesus ataupun karena memang keadaan kita tidak mampu lagi, kita meninggal. Ya sudah. Kan? Toh pada saat yang sama kita semua akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, inilah firman Tuhan yang saya berikan buat kita semua, khususnya buat keluarga. Ayo, kalau kita sudah punya pengenalan yang demikian, mari ya satu sama lain bangun mesbah doa, bangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan kalau semasa hidup kita tidak pernah punya komunikasi sama Tuhan. Ya, karena apa? Tuhan itulah penguasa tertinggi atas semesta alam. Tadi saya lagi jalan, saya lagi diingatkan tentang cerita Yunus. Bapak Ibu tahu Yunus? Nah, tiba-tiba di situ saya kata, Tuhan tuh Tuhan yang berdaulat. Yunus kesel, Yunus marah sama Tuhan. Karena itu dia bilang, makanya saya nggak mau pergi, saya lari dari panggilan Tuhan. Dia marah. Kenapa? Karena ketika dia datang, dia udah dikeluarkan dari perut ikan, dia datang ke kota Niniwe. Waktu mereka dengar penyampaian Yunus, ya, penyampaian Yunus bahwa kota itu kalau nggak bertobat akan dihancurkan. Mereka semua ambil apa? Ambil sikap berpuasa, bertobat. Seluruh rakyat itu. Maka malah petaka itu tidak menimpa mereka. Yunusnya kesel. Nanti cerita ya minggu terakhir bulan ini kisah Yunus selesai. Ya tiba-tiba saya dengar, yuk. Terus Tuhan bilang, kok kamu marah Yunus? Tiba-tiba kan dia tinggal, dia lari ke satu, dia bangun rumah di situ. Terus tiba-tiba Tuhan buat satu pohon melebihi dia. Besoknya pohon itu dia kesel. Tuhan kan gitu. Nah, ya kan? Tuhan bilang, siapa kamu Yunus? Kenapa kamu mesti? Saya nggak tahu ya, apakah kematian ini juga buat kita marah, apakah duka cita ini juga buat kita tak terima. Tapi Tuhan ingatkan saya, ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang benar-benar mengerjakan segala sesuatu sesuai kehendak Dia, bukan kehendak kita. Ya, kalau kita kerja kan maunya sesuai kehendak kita ya. Nah, makanya kita bisa gesek-gesekkan karena tidak sesuai. Ya kalau kita kerja di dalam satu perusahaan, adalah bekerja di gereja, kita punya gembala, kita punya ini. Nah, seringkali kita bergesekkan kenapa? Kita merasa kita melakukannya sesuai keinginan kita. Kita lupa bahwa kita punya satu yang lebih berotoritas, ya kan? Ada pemimpin kita. Makanya kita mesti apa? Belajar TTS. Nah, hidup kita punya siapa? Punya Tuhan. Kita lupa kalau kita punya satu Tuhan yang berkuasa, berdaulat, memutuskan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Hari ini dia mau kasih badai, kasih. Besok dia mau kasih panas. Apakah kita marah? Emang kita siapa? Ya kan? Nah, ayo. Jadi selama kita masih hidup, masih bisa bernafas, mari datang kepada Sang Pencipta, datang kepada Sang Penguasa tertinggi yang punya kedaulatan atas hidup kita. Jadi ketika itu terjadi, yuk kita sudah tahu bahwa kita punya tempat yang indah bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu.
perkataan-perkataan ini bukanlah perkataan dari hamba-Mu, tapi ini jelas tertulis di dalam Alkitab, dan Alkitab-Mu itulah kebenaran yang sejati. Tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk mengingatkan kami, untuk mengajar kami, untuk memperbaiki setiap kesalahan kami, untuk memperlengkapi kami untuk melakukan segala perbuatan baik. Tuhan, kami percaya firman Tuhan sudah disampaikan bahwa ketika kondisi seorang meninggal, kami sudah tahu bahwa ia dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Dan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kami yang masih hidup, kami yang masih tinggal, tidak akan pernah mendahului mereka. Karena mereka lah yang terlebih dahulu diangkat. Setelah itu baru kami yang masih hidup, yang masih mempertahankan iman percaya kami kepada Kristus, yang masih hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang akan diangkat bersama-sama dan akan dikumpulkan pada saat itu dengan orang-orang yang kami kasih, yang sudah mendahului kami. Tuhan, firman-Mu telah selesai disampaikan. Biarlah kebenaran firman itu membuka pikiran kami, membuka wawasan kami, sehingga kami mengerti bahwa sesungguhnya hidup yang kami hidupi saat ini bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan Tuhan berdaulat atas segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kami belajar mengerti kehendak Tuhan, sehingga ketika ada sebuah keadaan terjadi dalam hidup kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Bu Pendeta dan saudara-saudara yang terkasih yang sudah hadir dalam penghiburan almarhum papaku yang ke-49 hari. Terima kasih semuanya.